berbahagia sekali hari ini ketika saya dilantik menjadi menteri. Ibu Dia deputi laporan kepada saya. Hari ini diwakili oleh Bu Asdep. Bu Dia udah pernah datang ke tempat ini ya? Sudah ya? Nah, hari ini saya ditemani oleh staf ahli, Pak Harmen berdiri Pak, dan Bu Asdep yang ditemani dan beberapa tim. Begitu saya diberikan beberapa daftar yang akan diresmikan, beliau memberi beberapa opsi. Satu dengan Zoom karena jauh ini kan, butuhkan 3 hari ke tempat ini. Yang kedua dengan rekaman memberikan sambutan, atau yang ketiga datang langsung. Saya melihat kabupaten ini jauh tapi penting buat Indonesia, maka saya datang langsung ke tempat ini pada kesempatan ini. Bapak Presiden memberikan perhatian sungguh-sungguh terutama kepada daerah-daerah perbatasan, dan beliau sangat memberikan perhatian yang serius, termasuk beliau membangun kantor perbatasan yang saya pikir kecil. Ternyata saya lihat tadi cukup besar datang ke tempat itu, karena itu merupakan marwah harkat martabat bangsa Indonesia, dan itu ada di Kabupaten Belu. Dan hari ini saya hadir untuk peresmian Mall Pelayanan Publik, yang ini adalah yang pertama di NTT. Oleh karena itu saya sempatkan khusus hari ini untuk hadir ke tempat ini. Dan saya mohon maaf saya tidak bermalam karena besok ada acara, sehingga sore ini kami akan naik darat kembali ke provinsi di Kupang, supaya saya nanti malam bisa dapat kembali karena besok ada acara di Jakarta. Ibu dan saya hormati, Mall Pelayanan Publik pertama kebetulan waktu itu saya menjadi Bupati Banyuwangi. Jadi waktu itu pertama di Indonesia, itu di Banyuwangi. Saya diajak oleh Menpan belajar ke Georgia. Georgia itu salah satu negara pecahan Uni Soviet, dan di Azerbaijan. Dan negara ini ada 400 pelayanan publik di satu tempat. Semua sebagian bisa kita contoh. Saya ke Pak Menteri, ke Pak Asman, yang nggak kita bisa contoh satu, penjaganya cantik-cantik. Nah, yang lain bisa kita contoh semua, bertahap kira-kira begitu. Nah, cuman di tempat itu seperti mall ada 2 pengurusan, yang biasa dengan fast track. Yang fast track ini kita bayar. Jadi kalau mau cepat bayar langsung di situ, baru bisa masuk di fast track, mulai ngurus paspor dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kami contoh di Banyuwangi waktu itu, kalau tidak salah Pak Sekda pernah ke sana, dan juga beberapa tempat. Saya kira memang yang paling mudah sekarang ada replikasi. Bapak lihat di tempat lain, di mana di provinsi di Indonesia ini, kabupaten, Pak Bupati lihat dengan teman-teman yang bagus, yang sudah jalan, regulasinya ada, Bapak tinggal contoh ke tempat ini. Itulah salah satu sekarang programnya dari Kemenpan RB adalah mendorong agar kabupaten kota mereplikasi, mencontoh. Jadi jangan studi banding. Kalau studi banding dibanding-bandingin terus nanti. Lagunya Farel nanti yang jadi. Nah, kita datang harus studi tiru. Bapak tiru mana yang bagus. Yang bagus Bapak tiru, regulasinya sudah ada, Bapak tinggal tiru. Yang berikutnya bagaimana melembagakan inovasi. Pak Gubernur telah memberikan banyak inovasi kepada kita, sehingga NTT sekarang pergerakan birokrasinya, terobosannya bisa kita rasakan sampai di Jakarta, bahkan mungkin sampai dunia. Nah, bagaimana inovasi-inovasi ini bisa terus kita jaga. Siapapun yang akan memimpin ke depan terus bisa kita jaga. Nah, Bapak sekalian yang kami hormati, Pak Bupati, tentu ini sesuatu yang luar biasa. Saya sering menyampaikan sekarang sejak zaman saya jadi menteri ini, atas saran Bapak Presiden, birokrasi ini harus cepat, kan beliau. Kata Pak Jokowi, kata beliau, birokrasi ini jangan bulet. Bulet itu apa kata orang sini kira-kira? Apa bahasa di sini apa kira-kira? Apa putar-putar? Jangan putar-putar. Nanti kayak pucuk-pucuk, maju depan ke belakang, nggak lari-lari berkeringat, tapi nggak sampai-sampai. Jadi kata beliau, birokrasi ini bukan tumpukan kertas. Reformasi birokrasi ini bukan tumpukan kertas, tapi reformasi birokrasi ini harus berdampak. Nah, harus dirasakan. Karena kalau sudah dirasakan dan berdampak, maka rakyat pasti akan puas. Maka wisata ini tidak bisa dibandingi di tempat lain. Maka ketika saya menjabat Banyuwangi, kebetulan waktu itu saya lihat potensinya, maka pariwisata ini pilihan kita. Maka kita kerja keras sehingga waktu itu Banyuwangi dapat penghargaan di dunia, di badan pariwisata dunia, dan kita mendapatkan hadiah 20 miliar waktu itu untuk promosi pariwisata di dunia. Nah,
Indonesia NTT ini saya kira budayanya hebat, tidak tertandingi. Inilah competitiveness kita. Kalau kita bersaing dengan teknologi, ngejar Singapura aja perlu waktu. Apalagi ngejar China, perlu kecepatan, speed yang cukup. Kira-kira begitu. Nah, maka budaya ini tinggal ditambah saja. Tadi saya bilang ke Pak Gubernur, NTT udah hebat, punya baju dan seterusnya. Tinggal ditambah mesti ramah. Kalau pelayannya ditambah ramah, senyum, itu udah hebat. Maka pertama kali saya jadi bupati waktu itu, Pak, latihan senyum, giginya dilihatin coba kayak apa. Saya bilang gitu. Nah, senyum itu penting. Services, ya. Maka dalam Islam itu kalau kamu tidak bisa bersedekah, senyumlah, itu bagian dari sedekah. Yang penting jangan senyum sendirian. Nah, itu akan jadi masalah kira-kira gitu. Nah, senyum itu bagian, dan ini modal kita. Maka oleh karena itu waktu itu Pak Bupati, saya begitu jadi bupati, sederhana saja reformasi birokrasi yang saya mulai adalah kalau ada orang masuk ke kawasan kantor, tanya dia mau kemana. Jangan dia nanya duluan ke kita, pelayananku di mana. Itu aja sederhana. Kalau ada orang, tanya dulu kalau masuk ke kantor, Bapak mau kemana, mengurus apa. Maka itu kepuasannya udah luar biasa. Maka waktu itu Pak Bupati, Nemkat itu penting, nama ini Pak Sekda, Pak Wabub. Sana Pak Wabub ya. Nama ini penting. Ini bukan hanya keren-kerenan namanya. Minimal kalau ada orang datang pelayanan nggak cepat, saya suruh catat namanya, siapa namanya. Maka waktu itu kalau ketemu saya di Pemda, saya tegur kalau belum ada namanya, supaya orang kalau mendapatkan pelayanan, supaya cepat menyebut namanya kalau belum dilayani dengan baik. Paham ya Bapak sekalian ya? Nah, maka waktu itu kebetulan sakitnya yang pertama waktu itu kebetulan di awal-awal Banyuwangi dan Kota Bandung. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya penyerahan plakat dari Bupati Belu kepada Menteri Pan-RB Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti Mall Pelayanan Publik Timor Atambua oleh Menteri Pan-RB Republik Indonesia dan Bupati Belu. Didampingi oleh Wakil Bupati Belu dan juga staf ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kami mengundang Forkompimda Kabupaten Belu berkenan untuk maju ke depan. Pimpinan DPRD Kabupaten Belu, Bapak Ibu yang kami hormati, kita saksikan bersama penandatanganan prasasti Mall Pelayanan Publik Timor Atambua oleh Menteri Pan-RB Republik Indonesia. Selanjutnya oleh Bupati Belu. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah lagi. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama launching Mall Pelayanan Publik Timor Atambua Kabupaten Belu yang ditandai dengan penekanan tombol sirene dan pelepasan selubung Mall Pelayanan Publik Timor Atambua. Kita akan sama-sama berhitung Bapak Ibu sekalian. 5, 4, 3, 2, 1. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Ya, mudah-mudahan bisa kolaborasi yang kemiskinan tadi, apalagi dengan dengan Pak Ganjari semua ini. Bang, nggak nanya Pak tuh Pak aja. Iya. Kan di story terus.
berarti? Di Cimahi. Belum lama, baru beberapa bulan. 3 bulan. 3 bulan ya. Sebelumnya di